Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menyapa teman-teman semuanya dari lantai 8 Gedung Franseda Kompleks Kementerian Keuangan. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini harapan-harapan teman-teman semuanya bisa terwujud. Corona segera menjadi endemi, nggak lagi menjadi pandemi. Kalau awal tahun baru udah ditakut-takutin aja ya sama Omikron. Semoga cepat berakhir dan ya pokoknya yang baik-baik saja lah. Nanti teman-teman di akhir tahun sudah bisa wisuda offline, ribut, pagi-pagi pakai kebaya, dan lain sebagainya gitu ya. Amin. Oke, setelah minggu kemarin gagal mengganti ini, alhamdulillah sampai siang ini nggak ada undangan rapatnya. Hari ini cuma di kantor tadi ada sempat town hall sama Pak Direktur. Jadi makanya dress code-nya pakaian bebas ini. Jadi ya pakai pakaian gitu. Ini dari lantai 8. Mau bawa ganti baju tapi sayang setrikanya. Jadi ya dilipat aja nggak usah dipakai gitu ya. Kemudian ada yang sudah berhasil mengerjakan apa itu? Forecastingnya Parma? Ada yang sudah berhasil mengerjakan forecastingnya Parma? Ada pertanyaan tentang forecastingnya Parma? Ada pertanyaan? Kemarin ada chat dari Mas Eko, pertanyaan tentang under value sama under price gitu ya Mas Eko ya. Sebenarnya itu dulu konsepnya itu satu gitu ya. Undervalued itu ketika nilai intrinsiknya lebih besar dibandingkan harga pasarnya. Sebenarnya konsepnya itu dulu satu itu. Kemudian berkembang, ada yang mengambil dari sudut pandang harganya, ada yang ngambil dari sudut pandang nilai intrinsiknya gitu. Akhirnya kan malah jadi rancu. Dua-duanya sebenarnya bisa dipakai, itu yang disampaikan oleh Mas Eko kemarin. Cuma karena sudah terlalu rancu ini, makanya saya selalu kalau misalnya di beberapa kesempatan belilah saham jika nilai intrinsiknya lebih apa dibandingkan harga pasar. Lebih tinggi Om. Lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Saya selalu menggunakan kata-kata itu kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa nganu Om saya untuk menghindari ambiguitas atau kebingungan orang itu. Karena kalau misalnya Mas Eko nyari under value sama under price, bisa-bisa hasilnya beda atau sama gitu ya. Jadi kadang-kadang bingung, makanya seperti itu aja lah, dipakai yang saya akan membeli jika harga nilai intrinsiknya lebih gede dibandingkan nilai nilai pasarnya. Seperti itu aja untuk chat Mas Eko kemarin, soalnya daripada bingung, emang berkembang jadi membingungkan itu Mas Eko. Ada orang yang ngambil ini. Cuma kalau misalnya kita ambil ambil theoretical, ambil theoretical saduran di buku atau misalnya yang paling terpercaya di kalayak ekonom itu di kalayak mahasiswa ekonomi itu kan ada Investopedia. Teman-teman tahu Investopedia? Tahu Investopedia yang maksudnya kayak Wikipedia-nya ekonomi gitulah, Investopedia gitu. Itu undervalued yang lebih banyak dipakai. Underpriced itu jarang banget dipakai. Seperti itu. Jadi lebih general, lebih banyak orang menggunakan nama undervalued dibandingkan dengan underpriced seperti yang Mas Eko tanyakan kemarin. Mungkin itu jawaban atas pertanyaannya Mas Eko, semoga bisa memuaskan. Ada yang masalah dengan forecastingnya Parma? Ada yang bermasalah dengan forecastingnya Parma? Ada yang bermasalah dengan forecastingnya Parma? Ada yang bermasalah? Apakah semuanya menemukan ini? Sama? Kunci jawaban? Ada yang bermasalah? Kan cuma di sini ada kenaikan, kan sudah ada kertas kerjanya ya di bawah ya. Sudah ada kertas kerjanya, ini dikasih. Kemudian ini dikasih gitu. Nopatnya dikasih nggak sih? Di kertas, nopatnya dikasih ya. Nopat sama dividen paid. Nopat dikasih.
sama dividen paid. Nah, yang ini dipakai aritmetik, dikirim ke sini. Ini pakai geometrik dikirim ke sini. Kemudian ini pakai aritmetik dikirim ke sini ke atas. Nah, yang di sini kalaupun hasilnya ada berapapun, karena di keterangannya di sini di Parma di sini disampaikan bahwa 3 tahun 2% dan diproyeksikan stabil. Jadi kita pakai ini, apapun hasilnya yang diperoleh oleh teman-teman di apa itu di kalaupun rata-ratanya misalnya di sini nemunya enggak 2% gitu ya. Ini kalau misalnya di koma kan berapa sih? Nah, 1,65 misalnya, rata-ratanya nemunya 1,65, ya sudah karena di keterangannya ngomongkan 2% dan diproyeksikan stabil, yang ada seperti itu langsung ditaruh di sini. Karena dividen itu tend to stable. Lainnya nggak ada pertanyaan? Ada yang mendapatkan masalah di sini? Ada yang berbeda? Udah dapat dari kunci dari kelas lain juga. Kebetulan nggak ada ngerjain sendiri Mbak Komang. Ya alhamdulillah kalau misalnya ngerjain sendiri. Ada pertanyaan tentang Parma? Pasti muncul satu di soal apa ini? UTS sudah diminta untuk membuat soal UTS. Forecasting, valuation itu jadi satu soal. Forecasting dan valuation jadi satu soal. Jadi kalau forecastingnya salah, valuation-nya juga pasti salah. Gitu. Jadi kalau masih ada pertanyaan, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, soalnya bab kita hari ini sedikit banget karena cuma mengajarkan 5 teknik valuation. Jadi agak kalau misalnya teman-teman seperti kemarin nggak ada pertanyaan ya langsung selesai di jam pertama. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke valuation. Mencari berapa sih nilai intrinsik dari saham perusahaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di minggu ke-11 dari mata kuliah ALK. Ya Allah, bentar lagi selesai ya, udah 11 aja ya. Tinggal 15, tinggal 4 pertemuan lagi ya berarti ya kita ya. Tinggal 4 pertemuan lagi dan bye-bye. Habis itu 1 semester lagi, ya wisuda. Habis itu bingung jadi pengangguran. Bingung jadi pengangguran, digibahin tetangga gitu ya. Beberapa mahasiswa yang belum penempatan udah mulai digibahin tetangga. Jadi ini beneran ya sih, katanya udah kemarin syukuran kok nggak kerja-kerja gitu ya. Ya siap-siap aja dengan itu. Kalau saya dulu kebetulan cepat banget ya. Saya dua minggu setelah wisuda langsung kerja coba. Aduh, itu dulu apes banget. Kalau bagi saya nganggapnya apes banget. Soalnya disuruh kerja itu saya dulu di minggu pertama puasa coba. Jadi pas lebaran saya sudah tidak berstatus pengangguran lagi, sudah harus memberi kepada ponakan-ponakan sementara gaji belum terima. Ya nanti kalau misalnya lebaran kalian juga mungkin udah kerja karena lebarannya kan sekarang kan geser ke sini ya. Geser ke mana? Geser ke awal tahun ya. Kalau dulu saya waktu pas zaman masuk kerja itu lebarannya November Desember di sekitar itu kalau nggak salah. Oke, sekarang kita di langkah terakhir ini, langkah terakhir dari segitiga. Segitiganya banyak tapi ya ada 4 segitiga, ada 4 triangle analisis yang dikemukakan di awal pembelajaran. Sekarang kita sudah sampai nih. Prospektif analisisnya sudah kita kemarin lakukan. Kita sudah membuat perkiraan. Nah, sekarang forecastingnya ini akan kita akan kita simpulkan menjadi sebuah nilai.
akan kita simpulkan menjadi sebuah nilai. Deretan-deretan angka ini artinya apa sih? Naik 8%, kemudian ini stabil dan lain sebagainya, dividennya dibagikan 2%. Dari sini ada 11 langkah ya kemarin ya. Akan kita tarik beberapa source of value, beberapa hal yang akan bisa kita turn into value dari perusahaan tersebut. Apa yang bisa kita turn? Ada NOA, ada NOPAT, ada free cash flow, dan ada juga dividen. Ini masing-masing nanti akan kita rubah angka-angka ini menjadi sebuah nilai. Sehingga kita akan bisa berkesimpulan bahwa sahamnya layak nggak sih dibeli? Layak kok, ini sahamnya masih di bawah harga pasar, intrinsic value-nya. Jadi suatu saat kalau misalnya apakah saham, kenapa kita membeli saham yang harganya di bawah pasar, di bawah harga intrinsiknya, di bawah harga pasar? Kenapa teman-teman? Apakah suatu saat akan naik menjadi harga intrinsik tersebut? Apakah suatu saat akan naik menjadi harga intrinsik tersebut? Bagaimana caranya dia naik menjadi harga intrinsik tersebut? Kondisi-kondisi apa yang harus terpenuhi supaya kan kita kan membeli barang jika intrinsic value lebih besar daripada market value kan? Emang intrinsic value-nya ini bisa berubah menjadi sama dengan sehingga kita akan memperoleh untung. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana? Kok apa hal yang bisa membuat intrinsic value ini bisa menjadi sama dengan market value? Apa? Apa teman-teman? Permintaannya meningkat, Om. Permintaannya meningkat, oke. Masuk. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sama nggak ke kantor tadi seharian kerjaannya ngupas bed. Ada yang tahu? Ada yang kelihatan ini? Gara-gara oh ini pakai ini ya? Pakai apa? Ngupas bed seharian coba sekarang jadi bersih. Jadi bersih kan? Jadi bersih kan? Nggak ada kerjaan hari ini. Bukan nggak ada kerjaan, nggak ada rapat. Jadinya dimanfaatkan dengan ngupas bed, coba ngupas bed, ngupas buah itu, ngupas bed. Sparing Om, memang bisa Mas Rizky, memang bisa. Nanti teman-teman kalau penempatan di kantor daerah, apa itu? Dari nggak ahli olahraga menjadi ahli segala macam olahraga, karena apalagi pemuda gitu kan, pokoknya diberdayakan sama kantornya. Yes. Gimana? Ada tadi Mas Eko ngomong kalau misalnya naik permintaan, benar, permintaan naik, harga pasti akan bergerak menjadi naik sama ke market value. Tetapi mungkin bukan itu yang membuat intrinsic value itu akan menjadi ke market value. Kita di sini berada di mazhab pasar efisien. Teman-teman masih ingat jika pasar efisien itu akan terjadi jika semua orang itu akan mendapatkan informasi yang sama. Semua orang mendapatkan informasi yang sama. Jadi apapun yang terjadi di perusahaan tersebut, kita akan memperoleh informasi yang sama. Informasi yang sama tersebut akan membuat intrinsic value dari si saham ini akan menjadi sama dengan market value-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Eko melakukan melakukan valuasi, Mas Dwi melakukan valuasi, Mas Ilham melakukan valuasi, Mbak Komang melakukan valuasi, semua orang ternyata tahu kalau harganya Parma itu 1.200. Semua orang tahu nilai intrinsiknya itu sebenarnya 1.200. Semua orang tahu informasi. Lah kok marketnya cuma 800? Akhirnya semua orang membeli. Semua orang membeli seperti yang tadi disampaikan Mas Eko, permintaannya naik, ketemulah intrinsic value sama dengan market value.
Seperti itu. Akhirnya kita dapat untung kan kalau kita membeli lebih awal, kita mengetahui informasinya lebih awal. Nah, valuation ini nggak cuma mencoba melihat equity, tetapi juga mencoba melihat nilai dari aset perusahaan. Makanya tadi di awal ada beberapa, di sini saya sampaikan ada beberapa source of value yang dipakai. Salah satunya, kok saya nggak pede ya kalau misalnya nggak di blur ya. Di belakang ada apa? Ada kupluk, ada apa gitu ya. Bentar. Pakai G20 aja deh. Ya, gitu. Ada kupluk, ada sajadahnya, ada sajadah, berarti rajin ibadah dong. Nggak apa-apa sih. Soalnya sekarang kan harus bawa perlengkapan pribadi ya. Kalau dulu ada musola kan dipakai rame-rame, sekarang harus bawa perlengkapan pribadi sebagai apa? Ikhtiar lah ya. Makanya ya selesai sholat ya kadang bruk gitu. Ya namanya cowok. Itu tadi saya sampaikan ada beberapa source of value. Tadi di sini disampaikan bahwa ini nggak cuma nilai equity tetapi juga nilai aset. Makanya ada beberapa source of value yang kita pakai juga berasal dari aset, antara lain dari NOA-nya gitu ya. NOA. Nah, metodenya apa aja? Ada price multiple, ada dividend discounted model. Masih ingat semuanya di Mankeu? Masih ingat? Dividen discounted model di Mankeu udah pernah ya. Discounted abnormal earning, ada abnormal operating earning, sama ada discounted cash flow. Mau tambah satu lagi? Saya kemarin dikasih model sama Pak Hans Kui untuk CSA. Ya sebenarnya mirip-mirip aja sih, cuma source of value-nya dibedakan. Sebentar saya nutup jendela. Ternyata hujan badai, nggak jadi lari. Oke, ada 5 metode yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang yang pertama dulu. Concept of value creation. Concept of value creation. The fundamental base is which assume that the return earned will be at least as high as the return from alternative investment with the same risk. Sebenarnya ini juga agak-agak ambigu ya. Nggak ada instrumen yang resikonya itu sama. Similar oke, tetapi exactly same itu nggak ada. Exactly same itu nggak ada. Karena meskipun misalnya pemerintah menerbitkan obligasi retail, sama-sama obligasi retailnya pemerintah, sama-sama berbasis syariah misalnya. Ada suku retail Indonesia, Sukri, dan ada yang satu namanya suku tabungan. Apakah resikonya sama? Beda. Padahal sama-sama diterbitkan pemerintah, sama-sama dijamin undang-undang. Suku tabungan itu dia karena harus hold to maturity, berarti dia terpapar resiko likuiditas. Teman-teman nggak bisa mencairkan sewaktu-waktu. Sementara suku retail Indonesia, Sukri, teman-teman bisa mencairkan sewaktu-waktu. Instrumen sama-sama diterbitkan pemerintah, sama-sama berbasis syariah, sama-sama dijamin undang-undang, risikonya nggak sama. Tetapi kita bisa mengomongkan kalau mereka itu similar, lebih mirip lah ya, tapi nggak sama banget gitu ya. Anak kembar aja katanya dicari beda-bedanya juga ada gitu ya. Yang satu itu giginya agak-agak apa? Kalau gigi apa? Agak-agak ada nggak beraturan gitu. Terus mereka semuanya diem gitu ya, nggak senyum, yang gimana kita bisa membedakan ya? Ya gitulah. Selalu instrumen itu tidak ada yang benar-benar sama, similar oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau berinvestasi di suatu tempat, teman-teman harus berharap, at least berharap, assume that the return, berarti expected ya ini ya, assume that the return berarti di sini masih expected return. Expected-nya ini sama dengan di tempat lain yang risikonya sama. Kalau saya berinvestasi di tempat yang lebih berisiko,
Di tempat yang lebih berisiko berarti saya akan berharap return-nya lebih tinggi atau lebih besar? Tinggi. Hah? Apa Mbak Komang? Saya berinvestasi di tempat yang lebih berisiko, berarti return-nya lebih tinggi atau lebih besar? Harapan saya? Kalau lebih beresiko lebih tinggi bukan? Lebih tinggi ya? Lebih Iya, lebih tinggi tinggi. dong. Lebih tinggi. Saya mau berinvestasi di saham, ngambil duit yang sebelumnya saya tanamkan di obligasi pemerintah, pasti saya berharap akan return yang lebih tinggi. Karena risikonya lebih tinggi. Kalau misalnya saya nggak diiming-imingin return yang lebih tinggi, buat apa saya harus berinvestasi di saham tersebut yang lebih berisiko dibandingkan dengan di obligasi pemerintah tadi ya. Nah, risikonya itu direfleksikan di required return atau opportunity cost of capital. Nah, ini sudut pandang saja ini. Seperti yang tadi sebelumnya ditanyakan Mas Eko, underpriced, undervalued. Dari sudut pandang yang berbeda. Required return ini adalah dari sudut pandangnya investor, cost of capital adalah dari sudut pandangnya perusahaan. Saya menanamkan saya membeli obligasi negara. Obligasi negara, saya berharap return sebesar 5%. Return saya itu adalah cost of debt bagi pemerintah. Return saya itu adalah cost of debt. Kalau di sini cost of capital kan ada dua ya, source of capital, ada yang dari debt, ada yang dari saham. Return saya itu adalah cost of debt-nya pemerintah gitu. Seperti itu. Jadi sudut pandang yang berbeda. Juga return of cost capital ini investment risk, time value of money, normal risk return, expresses 1 plus annual NR, annual percentage, udah ini kayaknya nggak ada masalah. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama, price multiple. Select the performance or value measurement that will be based on multiple calculation. Cari rasio-rasio yang akan menjadi yang akan menjadi dasar kita. Nah, rasio seperti apa yang bisa dijadikan dasar bagi kita untuk menggunakan metode price multiple ini? Ini teman-teman lihat ini ada price per share, price per earning, price per book value. Jadi teman-teman harus mencari, karena tujuan kita itu adalah mencari market value. Jadi kita harus mencari rasio-rasio yang salah satunya ada pembilang atau penyebutnya, bisa macam-macam, bisa pembilang, bisa penyebut, itu ada price-nya. Kenapa? Karena kita yang akan dicari memang market value. Jadi price per sales, price per earning, price per book value. Oke teman-teman. Kemudian choose comparable firm, cari cari perusahaan pembandingnya. Selalu saya tekankan untuk mencari perusahaan pembanding adalah yang setipe dan yang setara. Bukalapak belum bisa dipakai metode price multiple ini karena belum ada perusahaan yang setipe dan setara di bursa Indonesia yang seperti usahanya seperti Bukalapak. Bukalapak nggak bisa dicari nilainya pakai metode price multiple. Apalagi yang cuma satu gitu kira-kira? Apalagi yang kira-kira cuma satu? Nggak ada ya. Kalau yang lain kayaknya udah ada semua ya temannya ya. Ada asarnya nanti misalnya PLN masuk bursa gitu. Nah, apa sih itu? Itu nggak bisa juga pakai metode price multiple. Selalu harus nyari comparable firm itu yang operating and financial karakteristiknya ini sama dengan perusahaan tersebut. Kalau misalnya mau diteliti lebih jauh seperti yang kita sampaikan di dulu, kalau misalnya teman-teman mau melakukan accounting analysis, berarti harus juga dipastikan bahwa accounting standar ataupun kebijakan akuntansi dari perusahaan tersebut juga sama dengan perusahaan yang kita bandingkan. Estimated price multiple for comparable firms using the chosen measurement apply for multiple to being analyzed. Nah, caranya gimana sih? Kita akan mencoba mencari nilai dari Del. Ada yang pakai komputer Del? Di sini? Ada?
Saya baru saja mendapatkan apa? Bukan jatah ya, pinjaman gitu ya, pinjaman laptop Dell dari kantor gitu. Kalau untuk rapat kantor saya memakainya itu, tetapi karena ini untuk kepentingan sedikit pribadi ya, karena saya mendapatkan honorarium dari sini, makanya saya pakai laptop pribadi. Nah, itu cari bagaimana menggunakan aset kantor untuk kerja kantor, menggunakan aset pribadi untuk kerja pribadi gitu ya. Wis, ngasih contoh ya, keren. Pakai market value. Kita mencoba melihat market value dari Dell menggunakan Gateway sama Compact. Wah, ini Compact ini komputer jadul banget ini. Dulu Compact diambil alih sama HP. Sekarang ya kayaknya masih di bawah HP ya. Dulu waktu saya kuliah rental komputer di mana itu? Di seputaran kampus masih banyak banget yang pakai bukan komputer compact ya, kayaknya cuma casingnya ya. Kalau itu kan mereka mungkin rangkai sendiri ya, pokoknya compact lah. Itulah. Komputer stand dulu banyak banget itu compact gitu. Compact komputer banyak banget. Masuk ke lab komputer kampus dulu di gedung L, sekarang yang jadi tempatnya KPP Pondok Aren ya. Gedung dulu di situ lab komputernya Stan. Saya orang dari Boyolali masuk lab komputer lepas sepatu coba. Yang lainnya enggak. Lepas sepatu gitu. Karena di Boyolali itu apa itu? Kalau masuk ke lab komputer itu lepas sepatu dulu. Biar enggak bawa virus katanya. Ya Allah, saya percaya dengan omongan guru SMA saya itu. Dan dulu takut banget kalau habis dari lab komputer terus tiba-tiba flu. Aduh, kamu kena virus komputer gitu. Kok saya bisa percaya ya zaman itu ya? Ya gitulah. Kita akan mencoba melihat nilai Dell dari harga dan indikator-indikator. Tadi kita menyebutnya value measurement yang ada di Compact sama Gateway. Sales-nya 31, market value-nya 40, price per sale-nya adalah 1,3. Teman-teman kalau misalnya nggak ada price per sale 1,3 bisa nyari kan? Bisa kan? 40 dibagi dengan 31, 1,3. Bisa kan? Bisa kan? Kalau misalnya apa rasio-rasionya ini nggak ada gitu, cuma diketahui di sini. Terus earning 846, marketnya segini, jadi price per earningnya adalah 48. Price dibagi dengan 846, ketemunya 48. Kemudian price per book value apa itu 11,351, 8-nya dibagilah 40 dibagi 11 ini ketemunya 3,6. Teman-teman tahu semua kan caranya nyarinya ini? Yang 1,3, 4,8. Ada yang masih kebingungan? Soalnya ini paling gampang, jadi ini harus benar nih. Soal ini harus benar. Poin A ini harus benar kalau misalnya poin apa bukan poin A biasanya forecastingnya ya. Berarti ini poin B. Nilai perusahaan dengan metode price multiple ini harus benar. Bisa kan nyarinya ya? Price per share, price per earning, price per book value. Oke. Ketemu, ini sama juga dengan cara seperti itu, ketemu. Nah, sekarang ini kan ada 2 perusahaan ya teman-teman ya. Sementara kita akan menilai Dell Computer Corp dari 2 perusahaan tersebut. Makanya rasio-rasio kedua perusahaan itu kita rata-rata. Kalau misalnya ada 3 perusahaan gimana, Pak? Nah, pertanyaannya. Misalnya, di sini ada Dell Computer, ada Gateway, ada Compact, terus yang satu ada misalnya Matahari Department Store. Ada 3 perusahaan nih. Teman-teman akan pakai nggak Matahari Department Store? Pakai nggak? Pakai nggak Matahari Department Store? Apa? Pakai nggak? Siapa yang tadi mau sempat menyalakan nih? Pakai nggak? Kalau misalnya ada 3 perusahaan, Matahari Department Store, pakai nggak? Enggak. Kenapa enggak, Mbak? Karena beda industri. Karena beda industrinya ya, Om. Kenapa? Karena bukan industrinya. Misalnya saya tambah satu lagi, Apple. Pakai nggak? Apple.
Pakai nggak? Apple mempunyai lini komputer. Tapi dia penerimaan tertingginya bukan dari jualan komputer. Pakai nggak? Pakai nggak Apple? Saya tambah lagi, ada 3, ada Apple. Pakai nggak? Pakai nggak? Pakai nggak? Biar tambah bingung, Siemens. Pakai nggak? Deng, 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 deng. Cek. Ini harusnya saya ngajarnya sambil duduk di kahun gitu ya. Sambil ketipungan, jedang gitu kan kayaknya enak ya. Ada itu? Mau diambil? Diambil. Aduh. Baru hari ini setelah 2 tahun terpisah, kami satu direktorat kumpul hampir semuanya. Tadi kayaknya cuma 4 orang yang nggak masuk ya karena cuti. Kemarin nggak boleh cuti Nataru, jadi baru saja cuti hari ini. Jadi ya rame. Ada ini, ada Siemens sama Apple. Dipakai nggak? Om, itu Siemens apa sih Om? Siemens? Oh, nggak tahu Siemens. Dulu Iya, ada HP canggih namanya Siemens, Mas. Waktu awal-awal semuanya masih bunyi titit gitu, dia udah poliponik dulu ya. Poliponik tahu nggak sih kalian teman-teman sempat ngalamin Nggak zaman tahu. HP poliponik nggak sih? Kita udah beda zaman Om. Udah beda zaman ya. Kami sekarang Siemens itu dia kalah di bisnis apa itu? Di bisnis handphone, cuma dia kayaknya masih termasuk salah satu market leader untuk instrumen-instrumen komunikasi yang ada di BTS, teman-teman. Kim Namjoon, Pak Jimin, Simmons, Siemens di BTS kan ya namanya yang menara pemancar itu loh, bukan BTS. Hola 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 hola. Bukan yang gitu. Gitu. Dipakai nggak? Perusahaan teknologi lah intinya. Intinya dia perusahaan teknologi, tapi bukan komputer. Dipakai nggak? Dipakai nggak? Dipakai teman-teman, ternyata jawabannya. Kalau Siemens dan Apple ternyata jawabannya dipakai karena dia di Nasdaq itu di satu kategori gitu. Jadi teman-teman boleh pakai Siemens sama Apple untuk price multiple-nya Dell. Kalau misalnya ada 4, berarti rata-ratanya atas 4. Kalau 3, berarti rata-ratanya atas 3. Kalau ini 2, berarti ini kita rata-rata. Price per sales rata-ratanya berapa? 1,3 sama 1,4, berarti 1,35. Terus earning-nya ya ini 48 sama 30, 39,4 sama book value-nya ini rata-ratanya dikalikan dengan angka dari Dell. Jadi 1,3 tadi apa? Price per sales. Berarti dikalikan dengan sales-nya. 3,9 itu apa? Price per earning. Dikalikan dengan earning-nya. Terus habis itu 5,7 itu apa? Price per book value. Dikalikan dengan book value-nya. Ketemulah angka 3 ini. Nah, tadi kan ini dari 3 indikator ya. Setelah itu 3-nya ini dijumlah dibagi 3 di rata-rata. Ketemu nilai dari Dell valuation 31,794. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin tanya Om. Siap, silakan. Itu kan tadi bukan ini ya Om, bukan inti produksinya gitu. Kayak misal Apple tadi kan bukan ya di intinya gitu. Itu masih bisa buat pembanding gitu ya Om. Masih. Yang penting masih ada lini produksi yang sama berarti Om. Masih ada lini produksi yang sama atau mereka dikategorisasikan. Paling gampang gini Mas.
Mas kan kalau misalnya di Bursa Efek Indonesia ada klasifikasi saham ya. Industri Om. Ya. Subindustri. Kalau masih berada di satu subindustri tersebut, itu boleh dipakai. Cuma kalau misalnya lebih mau lagi, ya bandingkannya yang seimbang dan setara. Bisa Mas Rizko? Ya Om, makasih Om. Bisa dipakai, tapi akan lebih baik jika yang dibandingkan itu adalah yang seimbang dan setara. Teman-teman akan kesulitan, misalnya mau mencari price multiple-nya SMGR. SMGR itu kan kalau di industri semen nggak ada yang seimbang dan setara kan? Nggak ada yang seimbang dan setara dengan SMGR karena dia menguasai hampir 60% dari pasar semen Indonesia. Siapa yang seimbang dan setara dengan SMGR? Nah, karena sudah layer satunya, tahapan yang paling paling bagusnya itu sudah terlewati, ya kita coba menyaring lebih bagus di tahap kedua, sama-sama di industri semen misalnya, Indosemen sama semen Indosemen lah ya yang pasti ya. Ya gitu, Indosemen sama satu lagi apa gitu di industri pengolahan. Seperti itu Mas. Jadi di satu sub industri itu boleh dipakai kalau masih ada di situ. Meskipun lini usahanya kadang beda-beda. Kan misalnya industri pengolahan, kadang yang diolah kan beda-beda ya. Kadang yang diolah kan beda-beda. Jadi yang pertama kita pakai, yang saringan pertama kita apa? Kita coba nyari yang produknya mirip-mirip. Kemarin Mas Eko untuk ICBP coba nyari, ada nggak Wings Om? Tapi ternyata Wings belum TBK ya. Pengen nyari yang imbangnya itu dari pengalaman teman-teman selaku pengguna, Indomie itu saingannya adalah mie sedap. Indomie itu adalah saingannya mie sedap. Teman-teman sudah berusaha itu, sudah tahu. Kalau di pasar itu saingan utamanya Indomie itu adalah mie sedap. Tapi ternyata produsennya mie sedap kan tidak ada di bursa gitu ya. Makanya coba cari alternatif lain. Nah, alternatifnya apa ya? Sama-sama di industri pengolahan makanan, Mayora misalnya. Bukan industri pengolahan yang lain gitu. Jadi kalau di satu sub industri masih boleh dipakai. Tapi kita coba saringnya seperti itu. Kalau jawabannya boleh apa enggak? Boleh, tapi kita akan mencoba menyaring supaya price multiple ini lebih tepat. Gitu Mas ya Rizko? Ya, makasih Om. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Deal? Benar semua? Price multiple? Benar semua? Benar semua ya? Oke. Kemudian ada masalah nih. Gampang nggak kira-kira ini? Gampang nggak sayang? Kok sayang? Gampang nggak teman-teman? Gampang. Biasanya simplifikasi banget ini. Ini kalau kata Om Kumis kiss banget ini, keep it simple, stupid banget gitu. Cuma kadang kalau kita menggampangkan sesuatu kan pasti ada ketidakakuratannya gitu ya. Boleh sih jadi indikator, tapi mungkin indikatornya ini nggak akurat banget gitu. Teman-teman sudah mempunyai bayangan, tetapi belum pas banget gitu di titiknya. Price multiple ini kalau misalnya saya selalu ngomong, kalau misalnya pas ada yang nanya, saya selalu ngomong metode price multiple ini selayaknya teman-teman masuk ke goa pakai obor. Mau pakai ke goa pakai obor. Teman-teman bisa melihat beberapa sisi goa tetapi tidak terlalu jelas. Teman-teman bisa melihat sisi goa, tetapi nggak terlalu jelas. Makanya teman-teman butuh spotlight, butuh center yang lebih bagus di metode-metode yang akan kita bahas selanjutnya. Masalahnya apa sih? Comparable and accuracy measurement based, earning variable, book value. Kan kita tahu ya, kalau misalnya di beberapa sini ini ngaruh banget dengan kebijakan akuntansi yang dia pakai. Kalau atau si perusahaan tersebut lagi di masa transisi, mungkin akan menghasilkan price yang berbeda untuk yang perusahaan yang kita nilai. Ini reliance on market efficiency. Price multiple ini nganggep kalau misalnya persaingan itu benar-benar terjadi di pasar. Persaingan yang terjadi di pasar itu benar-benar terjadi dan itu adalah persaingan yang sempurna. Bukan seperti yang tadi saya sampaikan, gimana caranya mau memvaluasi SMGR yang tidak
persaingannya tidak sempurna. Dia sudah mendominasi lebih dari 50% pasar semen di Indonesia. Dengan dominasi 50% lebih pasar semen di Indonesia tersebut, Semen Gresik ini bisa gampang banget melakukan manajemen harga, manajemen yang lain supaya dia bisa menghasilkan keuntungan gitu. Applicable firm under review. Nah, ini tadi susah juga, how to value the individual firm or the small number of firm. Cuma satu misalnya buka, atau misalnya small number of firm. PT Pindad ya, mau dipakai siapa itu PT Pindad, apa itu? Price multiple-nya, small number of firm. PT Pindad mungkin cuma kita bisa bandingkan dengan PT PAL sama PT DI kali ya. Cuma 3. Nah, kalau misalnya masing-masing industri tersebut dan masing-masing industri tersebut beda-beda, meskipun sama-sama untuk memproduksi alutsista yang diproduksi beda-beda. Yang satu jualan bom, yang satu jualan kapal, yang satu jualan pesawat. Dan mungkin ada cara memperoleh bahan baku yang berbeda. Kita kemarin tahu ada ada daya tawar ke konsumen dan daya tawar ke supplier, itu mungkin juga berbeda dan lain sebagainya. Value the firm poor performance. Nah, gimana kalau misalnya kita melihat ada firm yang poor performance? Kemarin teman-teman sudah sempat kita singgung di pertemuan minggu ke-6 atau minggu ke-7 ya. Tidak semuanya yang kasnya habis itu adalah jelek, tidak semuanya yang earning-nya bagus itu adalah bagus gitu. Tergantung situasi dan kondisi di mana perusahaan tersebut ke depannya mau seperti apa. Poor performance ini bisa saja cuma transitory or a function of accounting use, solution exclude firm seperti itu. Adjusting multiple leverage difference, the calculation lebih konsisten, numerator sama denominatornya, jadi harus konsisten atas sama bawahnya. Ini contohnya tadi, udah. Pertanyaan tentang price multiple. Pertanyaan tentang price multiple. Izin Om, terkait tugas proyek ini tuh berarti kami harus melanjutin valuasi dan forecasting atau enggak ya Om? Ngasih sampai valuasi dan forecasting Mas. Forecasting dan valuation. Kan kemarin kan di pertemuan tengah semester yang lalu tugasnya itu kan sampai accounting analysis. Oke, Mas Eko dan teman-teman sudah mengetahui accounting analysisnya, sudah merecast membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ekonomi yang ada gitu, sudah merecast dari accounting analysis tersebut. Nah, dari situ Mas Eko dan teman-teman mencoba membuat forecasting. Gimana sih kira-kira penerimaan jangka panjangnya? Seberapa panjang? Antara 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Kemarin saya sudah sampaikan tuh, source yang paling penting kan bagaimana memforecast sales ya. Yang lainnya kan akan susah berubah ya. Seperti profit margin itu susah, kemudian NOA atau ATO juga akan susah berubah kalau nggak ada perkembangan teknologi yang signifikan. Jadi krusialnya itu adalah bagaimana men-forecast sales-nya. Men-forecast sales ada berbagai macam cara, pakai rata-rata atau juga memakai proyeksi-proyeksi yang lain. Di laporan keuangan kemarin saya sempat contohkan, saya buka SMGR ya. Saya buka SMGR kan ya. Di situ juga ada proyeksi pertumbuhan jangka panjang. Jadi bisa dipakai itu. Mau dipakai apa saja. Mas Eko dan teman-teman dapat forecastingnya. Forecastingnya nanti kita pakai kelima metode ini. Kalau price multiple-nya, teman-teman kan kemarin kan sudah disampaikan semuanya kan meminta perusahaan peers kan ya. Semuanya meminta perusahaan peers kan. Jadi bisa melakukan price multiple. Perusahaan peers-nya kan lebih dari satu semua kan, maksudnya 2 gitu ya. Jadi bisa melakukan price multiple, kemudian ke-4-nya ini. Dari ke-4-nya nanti kita akan membahas yang paling sering dipakai, yang lebih terbukti bagus itu adalah di nomor 3 dan 4. Jadi
kesimpulan harganya jangan memakai yang nomor 2 atau nomor 5. Gitu. Nanti akan kita bahas kenapa yang nomor 3 dan nomor 4 itu akan lebih bagus. Dari situ teman-teman akan merekomendasikan ke saya, oh ya Mas, angka 1, 3, rata-rata dari, benar Mas Rizky, rata-rata dari rasio 2 perusahaan. Jadi dari situ nanti Mas Eko dan teman-teman akan merekomendasikan ke saya. Nilai saham perusahaan saat itu, Mas Eko, tadi kan sudah dibuka underprice sama undervalued ya. Kalau misalnya nilai intrinsiknya ternyata lebih besar, maka teman-teman akan merekomendasikan kepada saya untuk membeli. Kalau misalnya lebih kecil, berarti teman-teman akan menjual atau hold. Holdnya kenapa? Jika ada value driver yang menurut teman-teman bagus banget. Hold dulu deh, jangan sekarang dijualnya. Gitu. Sampai itu ya Mas Eko ya? Siap. Tadi Ya, siap. ada pertanyaan Mas Rizky, 1,35, 39,4 ini adalah rata-rata duanya ini. Rata-rata keduanya. 1,3 ditambah 1,4 dibagi 2, 1,35. Benar. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Izin Om, ini sebenarnya di luar materi, cuman ini terkait proposal saya kan. Nah, waktu itu saya mengajukan proposal itu terkait menggunakan price multiple dan within discounted model. Ternyata direvisi karena nggak boleh gitu Om. Nah, atas tidak boleh itu saya baru tahu ternyata nggak akurat ya Om, kalau pakai price multiple dan DDM katakanlah seperti itu. Banyak masalah. Banyak masalah nanti. Ditolak Mbak Dini. Iya ditolak Om. Jadi pakai price multiple dan DDM itu ditolak. Harus pakai yang abnormal earning dan abnormal operating income. Nah gitu. Dividen itu nanti kan price multiple. Ya ini tadi seperti teman-teman. Teman-teman, apakah bisa mengetahui harga nilai, bukan harga ya? Apakah bisa mengetahui nilai perusahaan dari pakai price multiple? Perkiraan harganya bisa teman-teman. Tetapi bukan perkiraan yang tepat. Kan yang terjadi di perusahaan lain itu kadang nggak ada hubungannya dengan perusahaan kita gitu ya. Misalnya ini, saya pengen menilai Dell. Nah, Dell ini anggap aja ini ambiar banget lah. Dia perusahaan ini busuk banget gitu ya. Lah, kalau Kompak dan Gateway ini performnya lagi bagus banget. Jadi kalau di sini kan mungkin harganya market melihat performanya Kompak dan Gateway kan akan berbeda dengan mereka melihat performanya Dell gitu. Makanya price multiple ini ya, apakah bisa melihat nilainya? Bisa, tapi nggak akurat gitu. Ini cuma bayang-bayang lah. Sinyal awal gitu, Mas Eko. Bales WA nih. Sinyal awal nih bales WA. Kalau cuma di-read aja, itu kan udah sinyal awal juga ya. Udah nggak usah dilanjut gitu. Tapi kalau bales WA, wah ini sinyal awal nih, bisa dilanjutin ini gitu, Mas Eko. Apakah prospektif? Nah, prospektifnya harus kita kejar di pertemuan setelah WA tersebut. Ketemuan yuk. Nah, kita analysis using another method, Mas Eko. Gitu. Ada yang punya pacar di anak apa itu? Anak psikologi? Ada yang punya pacar anak psikologi? Enggak ada? Nah, ini mumpung saya di kantor nih, jadi saya bisa ngomong enak nih. Saya dulu pernah selingkuh sama istri. Selingkuh sama pacar saya ya. Maksudnya bukan waktu itu masih pacar saya, belum jadi istri gitu ya. Belum jadi istri. Saya pernah selingkuh gitu ya. Terus dapat berhasil mendekati anak psikolog UI gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, dia itu kok coba menghindar ya. Akhirnya saya bertanya-tanya, apakah dia itu semakin pintar belajar, dia semakin pintar membaca karakter saya ya. Jadi gitu ya. Ini dulu waktu awal-awal dia mungkin ketipu. Dia nanya nomor handphone, saya jawab pakai nomor absensi mahasiswa STAN gitu ya. Wes, ya gitu lah. Akhirnya ya dia ditinggalkan, saya kembali ke istri saya. Kembali ke pacar saya sih, masih pacar waktu itu. Bisa cerita ini, kalau di rumah nggak bisa. Soalnya dia nggak tahu saya selingkuh yang ini. Pernah ketahuan tapi yang di tempat lain gitu. Aduh. Ya gitulah. Ya namanya pacaran sejak
kelas 2 SMA, bayangkan. Kelas 2 SMA tahun 2000 kayaknya ya, 2000 nikah 2008. 8 tahun masa nggak selingkuh sih? Ya pasti selingkuh. Cuma yang ketahuan untung cuma 1. Gitu. Ada pertanyaan tentang price multiple? Ada pertanyaan tentang price multiple? Ada pertanyaan tentang price multiple, teman-teman? Ada pertanyaan tentang price multiple? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita lihat kenapa Mas Eko ditolak sama Mbak Dini menggunakan metode yang kedua, discounted dividend model. Padahal kalau anak tingkat 2 ya, baru tahu apa itu? Tahu Mankeu, langsung coba-coba melakukan valuasi saham. Ini satu-satunya metode yang diketahui anak tingkat 2 kan ya? Udah, wih, keren banget nih gue bisa valuasi saham. Ternyata ditolak. Kenapa kok ditolak? Sekarang kita coba melihat dividen. Saya kalau ngomong kok dividen discounted model terus ya, bukan discounted dividend model, bukan DDM lah ya. Kita lihat coba metode kedua, DDM, value the firm based on the dividend. Lah, kan kita kan menilai perusahaan kan dari stream cash flow. Kalau dulu kan di Mankeu kan semuanya yang dinilai itu cash-nya ya, kalau pas di Mankeu dulu ya. Stream cash flow, free cash flow, terus free cash flow-nya dipakai IRR, pakai dan metode-metode yang lain sebagainya. Tetapi selalu pada saat treatment itu yang kita jadikan dasar adalah uang yang ngalir kepada kita, kepada investor. Itu kan yang dulu dinilai ya, teman-teman ya. Makanya yang apa sih duit yang ngalir ke investor ke kita investor selaku shareholder? Ya dividen. Nah, ya dividen. Makanya kita akan menilai dari duit yang akan dikirimkan ke kita. Dulu teman-teman di treatment dikasih tahu kalau dividen discounted model itu menilainya adalah pakai present value dari seluruh future cash inflow. Future cash inflow itu apa aja? Ada dividen dan ada liquidating dividend, terminal value. Teman-teman tadi disampaikan menilai perusahaan ini di sini di VBA. Ini kan cuma 10 tahun ya, 2011 sampai 2010. Apakah terminal value-nya kita anggap 2021? Kita majukan satu lagi. Apakah tahun 2021 ini VBA sudah nggak ada? 2022 masih ada, teman-teman. 2023 masih ada nggak? Masih ada, karena salah satu prinsip yang kita anut adalah prinsip going concern. Jadi dividennya ini harusnya bertahan sepanjang hayat gitu ya, sampai nggak terhingga gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya kita nilai sampai jauh banget gitu, jauh banget. Jadi harus kita tetapkan terminal value-nya. Nah, present value firm ini dividen, present value dividen dan terminal value dari dividen. How valuation, how to forecast dividend growth, how to determine time horizon. Ini ada beberapa isu yang isu ini akan sangat berpengaruh bagi penilaian teman-teman. Sebenarnya forecast dividend growth, teman-teman dulu di treatment disampaikan bahwa perusahaan itu tend untuk mempertahankan dividen growth-nya. Dia jarang banget mau menaikkan atau mau menurunkan dividen growth-nya. Kenapa? Karena penurunan maupun kenaikannya itu berpengaruh terhadap valuasi perusahaan tersebut. Makanya kalau pas untung gede ya nggak langsung sekonyong-konyong dividennya dibagikan, tetapi kalau pas rugi gede juga tidak sekonyong-konyong dividennya diturunkan. Dividennya akan dimusyawarahkan di RUPS untuk diberikan berapa yang tepat sehingga nilai perusahaan tidak akan turun atau naik dengan terlalu volatile gitu. Kemudian isu yang kedua adalah how to determine time horizon of valuation. Ini penting teman-teman. Tadi disampaikan bahwa untuk menilainya itu butuh waktu berapa tahun? 3 sampai 10 tahun. Nah, di 3 sampai 10 itu kan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ya.
Beda time horizon itu akan membedakan akan membedakan nilainya. Nah, terus kalau di soal nanti teman-teman pasti disiapkan kertas kerjanya. Udah ikutin aja. Terus kalau misalnya sebenarnya Pak di kenyataan mau memakai time horizon seperti apa? Ini berlaku untuk semuanya ya, untuk semua metode ya. Mau pakai time horizon seperti apa? Teman-teman akan menggunakan time horizon ketika ini 3 sampai ini berarti di sini 3 sampai 10 ini. Di sini karena saya tidak ada revise self forecast, maka teman-teman akan boleh menggunakan mulai dari tahun ketiga ini. Tetapi ketika teman-teman tahu bahwa perusahaan akan melakukan strategi-strategi, nah teman-teman gunakan ini sebagai titik nol lagi. Misalnya di 2014 dia ngomong saat ini lagi penelitian, perusahaan farma meneliti vaksin untuk HIV misalnya. Nanti akan deal udah ada temuan bagus, lolos uji pertama, lolos uji kedua, dan lain sebagainya, dan dia ngomong bahwa nanti di tahun kelima bisa launching. Berarti teman-teman jangan memakai tahun ini, jangan memakai tahun kelima ini, berarti cari 3 lagi, baru boleh dipakai. Gitu. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya. Tapi kalau nanti untuk di soal, teman-teman pasti akan dikasih kertas kerja seperti Parma ini. Berarti ini cuma 3 terminal value-nya di tahun keempat. Tapi kalau nanti teman-teman mau pakai untuk kehidupan pribadi, untuk menilai perusahaan, metodenya seperti itu untuk mendetermine time horizon-nya. Kemudian how to determine terminal value continue constant in perpetuity. Masih ingat perpetuity? Ada angka terus tak terhingga, terus kita disuruh present value-nya sekarang berapa gitu. Kemudian how to calculate discount rate. Diskon ini isunya kita bahas nanti. Sekarang kita ke ininya aja lah, langsung ke Excel-nya aja daripada bingung. Discount dividend valuation. Ini apa ini? Nanti saya kirimkan. Kemarin kan kita sudah ngotak-ngatik di sini ya. Kita kan berbeda forecast-nya. Kalau di tempat Pak Eko kan di sini 8% ya. Di sini kan saya tulisnya 9%. Kemarin teman-teman tahu 9%-nya itu dari angka rata-rata apa. Kalau 8%-nya kan kita nggak tahu ya nemunya dari mana kemarin ya. Cuma di plot gitu aja. Jadi mungkin beberapa angka ini akan berbeda dengan yang teman-teman download di LMS. Tetapi kemarin kan masih aware kan kalau misalnya dapatnya dari mana gitu kan, yang 9% ini. Udah aware kan ya? Aware? Yang 9% ini. Pokoknya ini situ. Nah, sekarang kita akan memakai dividend discount model. Discounted dividend model. Di sini ada angka dividen nggak sih? Tadi saya sampaikan bahwa di nomor 1 sampai nomor 11, itu ada source of value yang akan kita pakai untuk 4 penilaian berikutnya. Yang pertama adalah dividen discounted model. Ada nggak sih dividen payout? Ada. Nih. Ada dividen payout I25. Ada dividen payout. Ketemu teman-teman? Nggak bingung kan nyarinya dari mana? Dividen payout. Source of value nomor 7. Ini ada angkanya, dividen payout-nya sampai tahun ke-10, kemudian kita majukan 1 tahun lagi sebagai terminal value. Paham? Oke, kalau ada yang nggak begitu jelas, langsung stop, saya ulang ya. Pokoknya jangan sampai salah aja, karena pasti keluar ini. Nggak usah pakai kisi-kisi lah, orang cuma materinya cuma ini pasti keluar ini. Dividen, kemudian growth-nya 9%. Growth-nya 9% kan dividennya kan ngomongnya dia akan stabil di 9% gitu ya. Dividennya itu akan stabil di 9%. Ini kayaknya diketahui dari soal.
Dapat growth-nya 9% dari mana? Dari soal. Kalau nanti teman-teman ini dividen payout ratio 2% dan diperkirakan stabil. Jadi juga akan growth-nya 2% terus. Kalau nanti di valuasi di soal latihan teman-teman ini juga sama. Jadi 2% nanti pakai growth-nya seperti itu. Nanti coba di growth-nya 9%, jadi ketemu apanya itu dividen growth-nya nomor 2 dan lain sebagainya ini udah ada di sini. Tinggal ngambil 4% dari atasnya sudah dividen yang ada di nomor 7 di copy di sini. Terus teman-teman disuruh nyarinya tadi apa? Present value dari dividen. Ini kan present value dari dividen ini teman-teman. Ini kan present value dari dividen kan teman-teman? Iya kan? D1 dibagi P1 rate 1, D2 dibagi ini kan present value dari dividen. Makanya angka 13 kita bagi dengan present value-nya. Dengan present value dengan rate-nya. Rate-nya itu kalau present value itu caranya gimana sih? Adalah dividen dibagi dengan 1 ditambah dengan rate-nya dipangkatkan dengan tahunnya. 1 ditambah dengan rate-nya dipangkatkan dengan tahunnya. Jadi namanya ini diskon faktor. Nah, sekarang cari rate-nya. Rate-nya apa? Teman-teman, source of value-nya apa? Source of value-nya adalah dividen. Dividen itu berarti kita menggunakan rate-nya yang apa? Cost of fund-nya yang apa? Cost of capital, bukan cost of debt, bukan WACC. Karena dia baru atau dia hanya mengambil source of fund-nya dari sisi equity gitu. Jadi pakai rate-nya adalah CAPM, which is itu adalah cost of capital dari ekuitas. Oke, ketemu rumus aja, ini tinggal teman-teman nanti bisa ngomong, ketemulah 13 dibagi dengan diskon rate ketemu dan lain sebagainya. Ini adalah apa teman-teman? Ini adalah apa? Ini adalah apa? Apa Mas Eko? Mas Eko Present value, Om. Present value dari? Present value dari apa? Present value dari apa? Dari dividennya, Om. Present value dari dividen. Sekarang kita harus nyari apa? Present value dari terminal value. Oke, jadi yang ini udah ketemu ya. Present value dari dividen. Sekarang kita tambah present value dari terminal value. Terminal value-nya adalah 1 tahun ke depannya. Jadi 10 tahun ke 11. Kalau misalnya tadi di Parma, berarti di tahun keempatnya ya. Present value ini kan habis ini kan 11, 12, 13, 14, terus gitu. Jadi teman-teman harus melakukan apa di sini? Rumus apa? Rumus perpetuity. Masih ingat rumus perpetuity? Angkanya, nilainya dibagi dengan rate-nya. Kebetulan ini ada growth. Growth-nya 3,6%. Dapat dari mana? Diketahui dari soal. Kalau misalnya teman-teman ngelihat video Pak Eko di situ 10%, dari mana juga itu dari soal. Pokoknya anggap aja di sini ketahuan udah ada growth-nya gitu. 3,6. Kalau perpetuity ada growth kan berarti angkanya dibagi dengan rate dikurangi growth. Kalau growth-nya nggak ada, ya ini delete. Kalau growth-nya nggak ada. Tapi ini ada growth-nya, jadi harus dikurangi dengan ini. Oke, teman-teman. Ini apa ini?
Ini adalah terminal value. Oke. Oke, ada yang ketinggalan? Oke. Deal? Oke. Ini terminal value. Tetapi kita disuruhnya nyari apa, sayang? Nyari apa, sayang? Nyari apa, teman-teman? Nyari present value dari terminal value. Ini terminal value-nya di tahun keberapa? Tahun ke-10. Jadinya harus dibagi dengan diskon rate di tahun ke-10. Ketemulah present value dari terminal value 108. Oke, teman-teman? Oke. Oke. Teman, deal. Ada yang tanya dulu? Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Nggak ada? Go. Saya mencoba nggak pakai diskon faktor, langsung pakai rumus PV-nya Excel tuh boleh ya, Om? Boleh Mas, boleh aja. Boleh. Ini cuma apa ya? Ya, ini kebaikannya dari Pak Eko yang membuatkan kertas kerja ini, sehingga teman-teman nggak perlu apa? Nggak perlu susah-susah mencari PV satu-satu gitu ya. Boleh banget Mas Eko. Ketemu present value. Nah, sekarang tadi kan disampaikan bahwa value dari perusahaan itu adalah present value dari dividen dan present value dari terminal value. Maka nilai dari perusahaan adalah present value dari dividen, semuanya yang highlight kuning, dan present value dari terminal value. Oke, ini adalah nilai perusahaan. Oke, ada yang ketinggalan? Oke, kalau sudah diketahui nilai dari perusahaan, kan perusahaan tersebut menjual saham ya. Sahamnya yang beredar anggap aja ini 2.209. Jadi nilai per lembar sahamnya berapa? Ya dibagi saja. 209 dibagi 2.209. Ketemu 0,09. Pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Deal? Deal semua? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ke toilet dulu ya. Mau ke toilet dulu. Sebentar ya.
Ada pertanyaan teman-teman? Gak ada? Gak ada pertanyaan. Oke. Next, ini udah bisa dilewatin. Nah, tadi kok kenapa sih orang kayaknya bener kan? Kita kan shareholder ya, nyari nilai perusahaan ya nilai dari duit yang bakalan dikasih ke kita. Kan dividen discounted model kan prinsipnya seperti itu ya. Kenapa kok ini bisa menjadi tidak akurat gitu, bisa menjadi tidak akurat sampai Mas Eko bikin proposal ditolak sama Mbak Dini. A firm dividend payout policy can be arbitrary and not linked to value added. Some don't even pay dividend. Teman-teman, yang membuat perusahaan itu membayar dividen itu apa sih? Ada yang tahu? RUPS. Yang RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang membuat perusahaan membayar dividen itu adalah kesepakatan. Bukan karena perusahaan tersebut berperforma baik, jelek, sangat baik, ataupun sangat jelek. Yang membuat dividen itu terbayarkan adalah RUPS. RUPS. Dulu waktu masih sebelum zaman online, sebelum corona, itu salah satu, saya senang banget itu datang RUPS tuh. Kalau misalnya, pokoknya kalau ada undangan di Kompas untuk hadir RUPS, saya selalu daftar tuh. Kenapa? Enak teman-teman, makan enak di hotel berbintang, terus dapat souvenir. Jadi meskipun cumanya punya satu lot, ya pokoknya datang aja gitu, dapat souvenir. Terus satu lagi nih kesempatan, kalau misalnya teman-teman mau dalam tanda kutip dapat kakap gitu ya, teman-teman ngomong aja di RUPS itu. Kalau ada kesempatan ngomong, meskipun omongan kita bisa ditolak karena kita cuma punya satu lot, ngomong aja, nanti orang-orang kaya yang mempunyai duit banyak itu akan mendekati teman-teman. Mas tadi kok ngomongnya banyak banget, kira-kira kayak gimana? Saya boleh meminta sarannya enggak? Ini kartu nama saya gitu misalnya gitu. Seperti itu. Itu it works. Ya, saya belum dapat kakapnya sih. Saya belum dapat kakap. Tapi itu bisain dan kan apa beda ya kalau misalnya dapat apa klien seperti itu. Jadi yang membuat perusahaan itu membayar dividen, benar tadi yang disampaikan Mas Eko, bukan dari value creation, bukan dari value creation, bukan value added, tetapi adalah dari kesepakatan. A firm can borrow to pay dividend. Tuh kan, nggak untung pinjem duit buat bayar dividen. Paying out borrowing as dividend does not reflect value creation. Terus bagaimana kalau misalnya firmnya dilikuidasi? Akan menjadi susah juga. Terus teman-teman dulu masih ingat dua orang yang bikin bingung kita di manajemen keuangan, Miller and Modigliani, M&M, yang ngomong dividen irrelevancy konsep. Kapanpun dividen dibagikan. Masih ingat teori Miller and Modigliani dividen irrelevancy ini? Masih ingat? Kapanpun dividen dibagikan, apakah akan merubah nilai perusahaan? Perbedaan waktu pembagian dividen itu akan merubah nilai perusahaan nggak? Akan merubah nilai? Non? Teorinya bilang enggak. Teorinya bilang enggak. Jadi dividen irrelevancy konsep itu ngomong kalau misalnya kapanpun dividen dibagikan itu tidak akan merubah nilai perusahaan. Meskipun akhirnya beberapa dasar Modigliani and Miller ini mengeluarkan hukum kan, mengeluarkan teori ini kan tidak tercapai ya, karena salah satu yang mendasari M&M mengeluarkan ini adalah bila tidak ada pajak. Sementara kita tahu ada pajak sehingga itu akan mempengaruhi gitu ya. Dividen, tapi apakah dividen discounted model sama sekali nggak kepake teman-teman sebagai dasar kita, sebagai basis for most popular valuation model, cara menilai mempresent value kan value source of value di masa yang akan datang itu menjadi dasar bagi beberapa populer valuation model.
The dividend ini tadi udah dibahas. Nah, sekarang ke metode ketiga nih yang memperbaiki DDM. Pakai disebut discounted abnormal earning. Perusahaan itu nilainya akan meningkat jika apa? Jika earningnya melebihi earning normalnya. Earning normalnya apa? Earning normalnya ya required return yang diinginkan oleh investor. Kalau misalnya investor mintanya 5%, tapi ternyata dapatnya 10%, perusahaan jadinya nilainya meningkat nggak? Akan ada investor lain yang tertarik. Widih, melebihi ekspektasi kita, more than our expectation. Jadinya inilah yang disebut sebagai value added. Abnormal earning itu adalah value added, residual income. DDM mempunyai isu loan to pay dividend, so there are some alternative uses to make value creation. Dividend abnormal earning, value is created solely when earning is higher than normal, tadi sudah disampaikan. Nah, the formula abnormal earning itu adalah clean surplus profit, nanti akan kita bahas apa CSP itu, dikurangi dengan required return yang diinginkan oleh investor. Terminal value-nya masih tetap dipakai, book value of equity, oke. Nah, sekarang kita langsung ke langkahnya saja. Discounted abnormal earning. Ini ada yang disebut clean surplus profit, CSP. Apa sih CSP itu? Coba kita lihat ke atas. H37. Apa CSP? Ternyata adalah comprehensive income. Teman-teman tahu pengertian comprehensive income? Kemarin kayaknya sempat saya singgung deh. Comprehensive income. Income yang didapatkan perusahaan dari unit usaha utamanya, kemudian dia sudah mendapatkan comprehensive income, jadi dia sudah mempunyai clean surplus profit, didapatkan dari source of value nomor 10 dari forecasting kita, 108. Ini di sini sama. Nah, kemudian kita akan melihat apakah dari 236 kan ini kan source of fund-nya kan 236. Tetapi kan kita yang tadi yang pengen diambil ini kan sebenarnya nggak seluruh income, nggak seluruh earning, tetapi cuma abnormal earning. Kita akan mencoba melihat apakah dari 236 ini ada abnormalnya. Abnormalnya caranya gimana? Caranya adalah 236 dikurangi dengan opening value, kan jadi dikurangi dengan expected return-nya ya. Expected return-nya itu berapa? Opening-nya dikalikan dengan expected return yang diminta oleh investor gitu. Cost of capital-nya 12,4 gitu. Jadi apakah ada abnormal earning? Ada, ternyata abnormal earning-nya 84. Ngalir terus sampai sana, sampai di yang terakhir. Kemudian tadi abnormal earning-nya diapain? Di present value kan, karena kita itu kan pengen menilainya di sini ya. Pengen menilainya kan di titik 0 ini ya. Padahal duit-duitnya kan dapatnya dari masa depan, di present value kan, sama tadi ada diskon faktor, ada present value of abnormal earning, kemudian ada di sini ada abnormal earning, di terminal value kan, kemudian nah ini kemudian ada present value of terminal value. Metodenya sama, cuma beda dari source of value-nya. Dapat angkanya. Nah, tadi kan nilainya ini abnormal earning kan di sini ya, semua present value-nya kan 500 ini kan. Padahal masih ada earning yang
yang ada base-nya, ada base earning-nya yang 1227 ini. Makanya perusahaan ini akan mendapatkan dua angka ini. Total present value ditambah dengan base-nya. 176 dibagi dengan nomor share, keluarlah harganya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, sebelum ke... nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Advantage ini, research show method can outperform others. Ini Mas Eko, ini nilainya ini outperforms others method. Jadi yang paling banyak dipakai adalah discounted abnormal earning. Kenapa? Ya karena nilai tambah suatu perusahaan itu akan terjadi jika perusahaan tersebut bisa menghasilkan sesuatu di luar ekspektasi dari investornya. Kalau misalnya sama aja ya berarti nilainya sama dengan nilai sekarang gitu. Jadi nilai tambahnya kan seperti itu. Focus on value driver, use accrual accounting, requires value added, sama lah ini kayaknya. Disadvantage-nya require understanding how accounting work, problem with accounting, forecast horizon. Ya sama sih. Forecast horizonnya tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, fokus di sales-nya. Kalau sales-nya teman-teman tidak ada revise sales, ya sudah bisa pakai mulai tahun ketiga. Tetapi jika ada di antara tahun-tahun tersebut 1 sampai 10 itu ada perkiraan revise sales, jadikan itu sebagai base year awal lagi. Seperti itu. Itu kalau misalnya dipakai di kehidupan pribadi. Tetapi kalau dipakai untuk soal, pasti nanti akan ada kertas kerjanya. Jadi nggak usah takut. Oke? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, gampang kok. Kalau misalnya ini kayaknya rumit banget, tapi ya itu tadi udah gampang gitu. Ini udah. Nah ini sekarang metode keempat, abnormal operating income. Ini sebenarnya cuma beda, semuanya itu cuma beda apanya ya? Cuma beda source of value-nya. Kalau di sini pakainya NOPAT dan opening-nya di sini pakainya NOE. Jadi ingat teman-teman, NOE opening-nya. Terus di sini awalnya NOPAT. Kemudian adakah abnormal operating income-nya? Abnormal operating income-nya apa? Abnormal operating income-nya adalah opening-nya apa itu dikalikan. Oh, ini kayaknya saya salah. I 120 dikurangi B. Nah, ini salah ini saya. Ini harusnya dikalikan, teman-teman tahu dikalikan di mana? Kalikannya di mana? Kan ini kan openingnya yang ini. Ini dikalikan ini. Sebentar, ini saya perbaiki. Oke, udah. Oke, ini harusnya dikalikan dengan openingnya, bukan dikalikan dengan di sini. Oke, ketemu semuanya, total present value-nya ketemu. Ada satu metode di mana rumusnya yang ada di LMS itu Pak Eko salah kayaknya, Pak Eko atau Pak Asko salah. Jadi terminal present value-nya itu bukan dibagi ke diskon faktor, tetapi dibagi ke present value, teman-teman. Jadi teman-teman coba aware itu, kalau misalnya di download langsung dari
dari LMS, termasuk yang saya share minggu lalu juga kayaknya ada yang salah ya. Di sini apa? Pokoknya ada salah satu lah yang dia itu bukan dibagi ke diskon faktor, tetapi dibaginya malah ke angka present value tahun 10 gitu. Tadi coba dicek aja. Oke. Temu. Nah, ini yang harus hati-hati apa? Harus hati-hati ini adalah diskon faktornya. Tadi di sini pakai cost of capital karena pakai dividen. Terus habis itu di sini abnormal earning, pakainya comprehensive income, dia memakai cost of capitalnya sama cost of stoknya juga, apa itu return dari CAPM juga sama. Nah, sekarang teman-teman ketika membaca operating income, di sini kan source of fund-nya kan NOE ya, aset ya. Jadi teman-teman di sini yang menjadi diskon faktornya itu bukan cuma stok, tetapi yang menjadi diskon faktornya adalah juga dari sisi debt-nya. Makanya WACC yang dipakai untuk diskon faktor di sini. Oke, yang dipakai diskon faktor di sini adalah WACC. Sudah ketemu semuanya pakai NOE opening, ketemu deh present value of equity. Dibagi, ketemu lagi share price-nya. Ada pertanyaan? Izin Om. Ya, silakan Mas Eko. Ketika kemarin saya baca itu ada yang bilang kalau discounted abnormal operating income itu karena kita menggunakan WACC harus dikurangi dulu sama debt-nya Om. Apakah benar Om? Benar. Saya juga mempunyai pendapat yang sama. Ini juga ada di sini. Jadi apa itu? Openingnya ini di sini ya, present value of equity ini harusnya dikurangi lagi. Ini sama dengan ini dikurangi dengan opening debt di tahun ini. Jadi opening debt yang ini ya Mas ya. Yang di tahun yang 1779 ya kan openingnya di tahun ke-10 ya. Tahun ke-10 kan yang masih aktual kan? Kan di sini ya, di 233 ini ya. Terakhir aktual, ya. Yang aktual ini. Nah, gitu. Hasilnya ini terus baru dibagi. Saya juga setuju dengan Mas Eko. Cuma kalau misalnya saya berpendapat seperti itu, sementara dari dosen, koordinator dan lainnya tidak berpendapat sama, kok takutnya saya nanti akan memberikan guidance yang salah ya. Gitu aja saya takutnya situ. Tapi saya setuju dengan Mas Eko. Di sini juga ada ini kan, ada kayaknya di sini ya Mas ya. Di ini. Equity itu kan adalah NOE dikurangi dengan net debt ya. Net value-nya gitu. Ini ada ini. Cuma kok di rumusnya Pak Eko kok nggak ada ya? Apa coba nanti saya coba tanyakan dulu ya ke dosen koordinator yang lain, Pak Askolani ataupun di grup dosen, kalau misalnya itu memang harus dikurangi, nanti kita sepakat. Tetapi kalau enggak, untuk ujian pakai ini dulu ya Mas Eko ya. Pakai yang ada di pakai yang ada disediakan ininya ya. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan Mas Eko. Karena dia pakai WACC, harusnya dikurangi dengan opening debt-nya. Termasuk yang nah ini di cash flow dikurangin Mas. Kan dia pakainya WACC ya. Kok nggak less debt ya? Tapi dia pakainya yang 1779, berarti bukan opening debt-nya yang di 1779 Mas. Tahun forecasting-nya sudah diambil berarti. Bukan H tapi I. Nah, gitu. Itu kan ya Mas. Terima kasih Om. Iya. Tapi ini ya, maksudnya kalaupun teman-teman akan mengurangin pakai debt, nanti juga saya benerin. Tetapi kalau mau nggak ngurangin juga untuk abnormal operating income ya. Tetapi kalau untuk cash flow harus dikurangi debt. Bener, WACC itu kan pakainya 2 ya. Pakai cost of capital-nya kan 2. Jadi ada aset itu kan equity dikurangi debt. Harusnya dikurangi debt dulu, baru bagiannya equity itu berapa sih? Gitu kan ya. Iya Kak. Kan prinsipnya gitu ya, teman-teman. Setuju, Mas Eko? Setuju Om.
Siap. Oke. Nanti ini satu lagi, kayaknya udah selesai nih. Tinggal satu lagi kan abnormal pakai cash flow. Ya tinggal sama, tinggal yang pakai apa source of value-nya apa? Ada cash flow. Kan udah discounted cash flow, free cash flow gitu ya. Pakai cash flow di present value kan termasuk di terminal value di perpetuity ini ada TV, di sini ada PV, TV. Udah tinggal dijumlahkan jadi. Dan ini dikurangi dengan debt. Ketemu satu. Selesai. Nggak usah dibahas. Nggak usah sedih. Karena teorinya sama ya. Discounted free cash flow nggak ada apa langkah-langkahnya ya seperti yang tadi itu. Selesai teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang masih bingung? Ada yang lost in translation? Lost in translation. Soalnya saya besok training Python. Nah, itu saya sering lost on translation kalau pas itu. Jadi ada satu software matematik yang sering kita pakai, yang sering dipakai di JPPR. Namanya Python. Itu udah benar-benar kalau saya di depannya itu saya kayak Python bener. Diem aja gini. Ini mau diketik apa lagi ya? Makanya saya adu aja sama yang sudah bisa. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini ada yang ngechat siapa coba? Izin tugas proyeknya dipresentasikan pada pertemuan berapa? Pertemuan berapa ya yang kalau di itu Mas? Pertemuan 12 Om kalau di RPS. Ini berarti minggu depan dong? Besok Sabtu. Besok Sabtu dong? Iya. Berarti mau diundur? Iya. Mau kapan? Mau kapan teman-teman? Mau kapan diundurnya? Saya gampang banget ya. Gampang banget dosennya mah kagak usah di lobby. Pertemuan terakhir. Aduh. Pertemuan terakhir nanti berarti nggak ada sesi foto-foto dengan foto saya yang dulu sudah disimpan sama Rizky dong. Sampai dijadiin background HP. Ya nggak, Ki? Ya, ngikut aja lah. Tapi kalau bisa jangan pertemuan terakhir lah ya. Seminggu sebelum pertemuan terakhir gitu ya. Pertemuan terakhir saya pengen membuat teman-teman itu ikhlas kalau ditempatkan di Pemda. Karena kita kan akan membahas analisis laporan keuangan Pemda gitu ya. Itu malah tujuan saya, Om. Saya pengen banget masuk Pemda gitu. Saya juga pengen teman-teman masuk Pemda DKI gitu. Pemda DKI. Sebelum nanti Pemda DKI sebelum nanti apa itu pindah ke apa PPU ya, Penajam Pasar Utara ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan saya akan melanjutkan pekerjaan saya hari ini, nyari karet yang cocok untuk bed. Pen holder grip by the way, saya anunya pendek, jadi saya kalau pegang ini gini, enggak. Ya kalau teman-teman nggak ada. Ada pertanyaan teman-teman biar Rizky nggak sedih. Dia mah lip service, bukan lip service ini, type service kalau ini. Type service. Pas ngetik dia padahal udah gegoleran tuh. Ada pertanyaan? Metode yang digunakan semuanya ya untuk tugas atau untuk tugas pakai semua metode, perhitungannya ada. Terus habis itu untuk penilaian, untuk berapa valuasi, karena kan berarti kan Mas Eko kan sesuai dengan penjelasan bahwa metode discounted abnormal earning itu outperform other method, maka nilainya yang dipakai adalah dari discounted abnormal earning gitu aja. Tapi semuanya dipakai, dibikin. Dan yang di bagian price multiple mungkin saya agak kesulitan mencari data Om, karena di situ kan harus mengerti
price multiple Om. Ya udah nggak usah kalau gitu. Kalau susah nyari datanya, gampang banget kan. Karena ya, makasih Om. Karena Mayora dan itu kan harus cari dulu price booknya dan agar jadi Nggak usah. benchmark. Nggak usah. Baik, terima Ya kasih udah. Om. Siap. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Minggu 14 ya jadinya Mas Ilham ya? Dipresentasikannya ya. Siap Om. Siap. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Itu sudah ada yang cetak-cetok. Cetak-cetok saya udah nggak konsen. Cetak-cetok. Masih awal tahun teman-teman. Oh Awal ya Om, tahun. ini Ya. teman-teman izin tanya Om, apakah Om Aji itu di Kamis itu selalu free atau enggak ya Om? Di Kamis Di hari Kamis Om. saya jadi sebenarnya saya free atau enggaknya itu enggak tahu ya. Saya tahu free atau enggak itu baru jam 8 setiap harinya. Jadi kan kita udah mencoba hari Kamis berapa hari? Berapa kali Mas Ilham? 2 kali ya Mas Ilham ya? 2 kali dan 1 kali gagal gitu ya. Jadi saya baru tahu. Jadi kalau di kantor kami itu jam 8 pagi itu di share agenda gitu. Di share agenda. Jadi ya baru tahu free atau enggaknya di jam 8 pagi itu. Kalau mau dicoba teman-teman, aku pengen Sabtu beneran liburan gitu, dicoba di hari Kamis. Minggu depan mau diagendakan Kamis lagi, ya monggo saja. Cuma kalau misalnya apa Mas Eko, Mas Ilham nanti saya ada agenda pagi ya berarti balik ke Sabtu lagi gitu aja. Gitu. Tapi bisa nggak sih Mas kalau misalnya saya tiba-tiba pagi batal langsung otomatis berubah ke Sabtu atau gimana Mas Ilham? Saya minta mengajukan lagi ke Oh, PAK. Jadi nanti kalau bisa ya pindah jadwal ke Kamis itu pindahnya permanen. Terus kalau pindah ke Sabtu lagi itu ngajuin setiap nggak bisa ngajar gitu Om. Oh gitu, jadi malah dipermanenkan di Kamis. Cuma kalau nggak bisa ngajar, saya sih nggak masalah, saya oke. Cuma ya itu tadi, saya baru tahu kalau hari Sabtu kan nggak ada ini ya, nggak ada. Kadang juga ada sih, kadang juga ada. Tapi maksudnya lebih cenderung nggak ada gitu. Tapi kalau teman-teman mau prefer itu untuk menikmati Sabtunya sih nggak masalah. Mau dirubah monggo aja kalau mau dirubah. Tapi ya itu tadi kalau nggak bisa berarti nanti minta ke Sabtu gitu ya Mas ya. Gitu. Teman-teman bukannya Kamis seharian ya? Kamis Cuma hanya tadi Om ada ekonometrika. Ekonometrika, oke. Tapi siang-siang nggak ngantuk kan? Nanti saya ditinggal tidur lagi sama yang off cap. Kalau ada yang tidur, saya ikut. Kalau ada yang tidur, saya ikut. Ada yang tidur, saya ikut. Eko pengen libur Sabtu ya. Nah ini, Eko pengen libur Sabtu. Tapi terserah teman-teman, kalau mau memang sepakat, coba aja Mas Ilham. Nanti ya dengan konsekuensi seperti itu tadi. Saya paginya baru bisa jawab. Jadi kalau Mas Ilham confirm sorenya ya saya juga nggak bisa jawab. Gitu aja. Itu aja sih. Baik Om. Terima kasih Om. Jadi Sabtu nanti saya fokus nganu Om.